Nah, jadi di sini kita mulai untuk pembahasan soal OSN Provinsi Matematika. Untuk bidang matematika ya, soalnya itu berupa soal uraian di sini. Kita bahas dari soal nomor 1. Mm-mm. Jika hasil penjumlahan bilangan pada setiap baris, kolom, maupun diagonal adalah sama, maka bilangan pengganti X adalah. Nah, kita diminta mencari nilai X yang ada di sini ketika jumlahan pada setiap baris, baris itu yang mendatar ya. Berarti jumlahan yang di sini, jumlahan yang di sini, yang di sini maupun kolom maupun diagonal itu sama. Nah, kalau baris itu kan yang mendatar. Kalau kolom itu yang tegak. Nih, ini kolom namanya. Kalau diagonal yang mana? Diagonal itu yang miring. Ini diagonal. Dan ini pun juga diagonal. Nah, jumlahnya, jumlah angka-angka yang muncul ini pada setiap bilangan, pada setiap baris, sorry, pada setiap kolom, maupun pada setiap diagonal itu sama. Nah, di sini kalau Arya perhatikan, pada satu baris, pada baris kedua, yaitu yang ini, dia terisi oleh semua bilangan. Ada 23, ada 20, ada 17. Nah, ini kalau kita jumlahkan 23 tambah 20 ditambah 17 itu sama dengan 60. Nah, jadi nanti penjumlahan yang lain baik itu berupa kolom, misalkan kolom itu yang ke atas seperti ini atau berupa diagonal. Diagonal itu berarti yang menyamping seperti ini. Itu juga sama, 60 jumlahnya. Jadi semuanya pada setiap baris, setiap kolom, maupun setiap diagonal itu sama. Berapa samanya? Yaitu 60. Nah, didapat dari satu baris yang ada isi-isinya, yang ada bilangan-bilangannya. Nah, di sini kita diminta mencari X. Gimana cara mencari X? Berarti X itu bisa kita cari dengan cara menjumlahkan kolom-kolom yang di sini, kolom yang ini. Tapi kan di sini masih kosong nih, masih nggak tahu kita nilainya berapa. Nah, ini bisa kita cari menggunakan diagonal yang berwarna hitam. Paham ya? Gimana caranya? Berarti 15 ini ditambah 20 ditambah dengan yang di sini harus menghasilkan 60. Nah, jadi 15 ini harus kita jumlah dengan 20 dijumlah dengan bilangan yang di sini harus menghasilkan nilai 60. Pertanyaannya, berapakah bilangan yang di sini? Nah, kira-kira berapa, Arya? Udah. 25, 25. 25, 25. Iya, benar, 25. 25 di sini. Nah, sekarang kita hitung yang Ya, bagian tuh. kolom. 25 ditambah 17 ditambah X, ini harus menghasilkan 60. Berapakah nilai X-nya? Jadi 25 ditambah 17 ditambah X itu harus menghasilkan 60. Berapakah nilai X-nya? Nah, seperti itu. Berapa itu X-nya? 18. 18 ya. Udah kelihatan. 25 tambah 17 itu 42 ditambah X sama dengan 60. 42 ditambah berapa yang hasilnya 60? Yaitu ini sama aja dengan kita menghitung 60 dikurang dengan 42. Ya, hasilnya adalah 18. Gitu. Jadi jawabannya adalah 18. Cukup gampang ya untuk soal yang nomor 1. Nah, kita mulai yang nomor 2 di sini. Pada awal pendirian klub penggemar badminton terdiri atas 15 anak laki-laki dan 20 anak perempuan.
klub ini mampu menarik minat anak-anak lain untuk bergabung. Sehingga setiap bulan satu anak perempuan baru dan dua anak laki-laki baru bergabung ke klub. Jadi dalam setiap bulan itu selalu ada satu anak perempuan yang bergabung dan dua anak laki-laki yang bergabung. Nah, setelah beberapa waktu, jumlah anak laki-laki di klub sama dengan jumlah anak perempuannya. Sehingga anggota klub di waktu tersebut adalah, nah ini pakai cara kayak gimana nih kira-kira? Kalau menurut Arya gimana? Saya pakai cari kelipatannya dulu sebenarnya. Cari Iya, kelipatannya dulu. cari kelipatannya dulu. Paling gampang itu cari kelipatan. Anak Ya. laki-laki di sini awal-awalnya itu kan ada 15. Kemudian tiap bulannya itu bertambah nih sebanyak dua anak laki-laki. Berarti dari 15 nanti bertambah dua, yaitu menjadi 17. Bertambah lagi menjadi dua, 19. Bertambah dua lagi, 21, 23, 25, 27, dan seterusnya. Ini yang laki-laki. Laki-laki. Bagaimana yang perempuan? Yang perempuan tuh awalnya 20. Kita tulis 20 di sini. Kemudian tiap bulannya itu bertambah hanya sebanyak satu aja. Satu aja. Jadi kita tambahkan hanya masing-masing satu setiap bulannya. Jadi dari 20 ini menjadi 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Ini untuk yang perempuan. Nah, cari yang jumlahnya itu sama, laki-laki dan perempuan. Udah kelihatan kan yang sama yang mana? Yang ini ya, sama-sama 25. Kenapa dicari yang sama? Karena di sini ada perintah setelah beberapa waktu jumlah anak laki-laki di klub itu sama dengan jumlah anak perempuan. Kapan dia sama di sini? Pada saat laki-lakinya 25, perempuannya 25. Sehingga anggota klub tersebut ada berapa? Ya tinggal ditambahkan aja. 25 tambah 25, hasilnya adalah 50. Nih, gitu ya, Arya ya. Cukup gampang. Nomor 2, masih gampang Ya. lah ya, nomor 2. Nah, kita masuk ke soal nomor 3. Sebuah pesawat itu berangkat dari kota A pada hari Sabtu pukul 8.20 waktu setempat. Pesawat tersebut tiba di kota B pada hari Minggu pukul 6.35 waktu setempat. Waktu tempuh penerbangan tersebut adalah 14 jam 15 menit. Perbedaan waktu antara kota A dan kota B adalah, nah, di sini itu berarti pesawatnya itu awalnya berangkatnya itu pada hari Sabtu pukul 8.20. Kemudian sampainya atau tibanya itu pada hari Minggu pukul 6.35. Kemudian waktu tempuh penerbangan atau lama penerbangan. Lama penerbangan itu sama dengan 14 jam 15 menit. 14 jam 15 menit. Yang ditanya adalah perbedaan waktu antara kota A dan kota B. Ini tadi kota A ya. Ini kota A. Waktu berangkat, nyampainya itu di kota B. Nah, gimana cara mengerjakan soal ini? Paling gampang itu adalah dari waktu berangkat jam 8:20, ini kita jumlahkan dengan lama penerbangannya, yaitu 14 jam 15 menit. Jadi 08.20 itu kita jumlahkan dengan 14 jam 15 menit.
Ini adalah lama penerbangan ya, 14 jam 15 menit. Hasilnya itu adalah ini 5, ini 3, ini 2, ini juga 2. 2, 2, 3, 5. Nah, 2, 2, 3, 5 ternyata setelah ditambahkan dengan lama penerbangan. Ternyata tibanya itu adalah di jam 6.35. Nah, berarti kita harus menghitung selisih antara 6.35 dengan 22.35. Jadi intinya kayak gini Arya. Jadi 22.35 ini kan sekitar jam setengah 11 ya. Ditambah dengan yang kita cari tahu yaitu waktu perbedaan atau perbedaan waktunya X. Itu harus sama dengan jam 6 pagi di hari Minggu. Nah, seperti ini. Berapakah nilai X-nya? Gimana cara mencarinya? Gampang aja. Ini itu jam setengah 11 malam lewat 5. Nyampenya besok harinya jam setengah 7 lewat 5. Itu butuh berapa jam sih? Dari jam setengah 11 lewat 5 sampai ke setengah 7 lewat 5. Butuh 8 jam. Jadi X-nya itu adalah 8 jam. Ya. Jadi perbedaan waktunya dari waktu dia berangkat dari kota A ke kota B itu total ada 8 jam. Gitu Arya. Apakah ada pertanyaan? Enggak, Aman? aman. Aman ya, gampang ya. Nomor 3 masih gampang. Satu, 2, 3 ini masih gampang nih. Biasalah permulaan ya. Nah ini nih. Keliling bangun di bawah ini. Ini juga gampang ini. Kalau Arya menggunakan cara yang kayak gimana menghitungnya? Eh, Keliling bangun. Gimana kalau kamu ngitungnya? Di sini hasilnya ngitungnya cuma kenapa? kayak yang panjang sama lebarnya itu kayak 6. Terus setengah itu juga ada kayak setengahnya 6. Iya, iya, kayak Ya, setengahnya 6. jadi Setengah ini 6 sama setengah 6 juga jadi ya 3 digabung ya 6 6 ini ditambah apa ya? dengan ini itu 6 ya. 6 6. 6 Kemudian yang mendatar yang ini ditambah dengan yang ini itu 8. 8. Jadi tinggal ditambah 8 tambah 6 tambah 8 tambah 6. Hasilnya 8. 28. Gampang ya? Hmm. 28. Oke, coba kita yang berikutnya. Nah, ini nih. Nomor 5 kita punya sekarang. Misalkan A, B, C, D adalah bilangan ribuan yang habis dibagi 3. Habis dibagi itu artinya dia tidak punya sisa ya. Contohnya kayak 12 dibagi 3 itu kan 4. Tapi nggak ada sisanya. Yang tidak habis dibagi 3 itu contohnya adalah 14. 14 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa, nggak habis. 14 dibagi 3 itu 4, tapi masih punya sisa 2. Ya enggak? Jadi 14 dibagi 3 itu kan di sini 4, ini 12. Nah, ini masih punya sisa nih 2. Ini tuh adalah sisa. Jadi artinya 14 itu tidak habis, tidak habis dibagi Bagi 3. Ya, itu untuk definisi habis dibagi dan tidak habis dibagi. Kemudian diketahui pula A, B, C itu bilangan ratusan yang habis dibagi 4. A, B, C itu yang di depan sini. Dia adalah bilangan ratusan yang habis dibagi 4. Dan A, B itu dua angka yang di depan. Bilangan puluhan yang habis dibagi 5. Pertanyaannya, bilangan A, B, C, D yang terbesar itu adalah. Nah, A, B, C, D tapi yang terbesar yang diminta. Maka dari sini kita kerjakan dulu dari
yang A. Kenapa? Karena yang A itu adalah bilangan yang awal, bilangan ribuan. A misalkan 2001, 2000, 2000 berapa misalkan 2026. Nah, ini kan mewakili angka yang pertama yaitu angka ribuan. Nah, jadi kita cek dulu dari yang A, yaitu A, B, C, D. Nah, A, B, C, D di sini diminta yang terbesar. Otomatis yang terbesar pasti A itu adalah 9. Iya kan? Karena digit itu hanya dari 0, 1, 2, sampai 9. 9 itu yang terbesar. Maka di sini A itu pasti sama dengan 9. Nah, kemudian kita cek yang B, yaitu AB. AB di sini itu merupakan bilangan puluhan yang habis dibagi 5. A-nya tadi adalah 9, tinggal B-nya. 9 berapa yang habis dibagi 5? Pilihannya cuma ada dua, 90 atau 95. Ini habis dibagi 5. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang 95. Jadi AB di sini itu adalah 95. Selanjutnya ABC di sini. Bilangan ratusan yang habis dibagi 4. A, B, C. Tadi kita sudah mendapatkan A-nya itu 9, B-nya itu 5. Tinggal C-nya nih yang perlu kita cari tahu. Bilangan ini itu harus habis dibagi 4. Nah, gimana cara menentukannya? Habis dibagi 4. Apakah kalau C-nya 9, kita urut dari yang paling besar? Karena kan yang diminta itu bilangan yang terbesar. Kalau C-nya misalkan 9, kita punya nanti 959. Apakah dia habis dibagi 4, Arya? 959. Wah, wah, Misalkan 959. Apakah dia habis dibagi 4? 959. Kalau menurut Arya habis nggak dibagi 4? enggak. Nggak habis ya. Ya, Kalau 958, habis nggak? 958 enggak. menurut Arya. Enggak. Enggak juga. 957 pun juga enggak. Yang habis itu adalah 956. Ini habis dibagi 4. Kira-kira kalau dibagi 4 berapa sih hasilnya? 956 dibagi 4. Berapa tuh nilainya? Kira-kira. 956 dibagi 4. 239. 239. 236. 9. Oh ya 9, sorry. 239. Nah, jadi dari sini kita sudah mendapatkan nilai A, B, C itu sama dengan 956. A-nya itu 9, B-nya 5, C-nya 6. Kurang D-nya nih sekarang. A, B, C, D. Nah, A, B, C, D di sini itu bilangan ribuan yang habis dibagi 3. A, B, C, D. Tadi A-nya itu adalah 9, B-nya itu 5, C-nya 6. Tinggal D-nya nih. Ini harus habis dibagi 3. Kalau 956, D-nya kita taruh 9, ini ternyata tidak habis dibagi 3. Begitu juga 9568.
Ini pun juga tidak habis dibagi 3. Baru kalau kita ganti D-nya dengan 7, 9567, ini baru habis dibagi 3. Nah, kira-kira berapa Arya? Kalau 9567 itu dibagi 3 berapa ya? Apakah beneran habis? Atau jangan-jangan ada sisanya? Coba kamu bagi deh. Tiga satu delapan sembilan. Berapa? 3189. Ya, 3189. Jadi ABCD ini adalah 9567 ya. 9567. Seperti itu. Jadi intinya diurutkan dari yang A dulu, baru B, C, lalu yang D. Kira-kira gitu ya. Untuk ngerjain soal nomor 5. Nah, di sini kita punya soal nomor 6. Ini agak panjang sepertinya nih cara ngerjainnya. Setiap simbol di atas itu melambangkan sebuah bilangan. Hasil penjumlahan bilangan-bilangan pada setiap baris dan kolom terlihat di samping kanan dan bawah tabel. Hasil penjumlahan bilangan-bilangan pada kolom yang pertama adalah, nah, jadi di sini itu ada gambar love, ini wajib, love, wajib. Nah, love ditambah wajib, ditambah love, ditambah wajib itu sama dengan 24. Maksudnya seperti itu ya. Ini baris yang pertama. Kemudian baris yang kedua, ini bintang, ditambah donat, ditambah bintang sama dengan 26. Ada 3 bintang di sini. Jadi bisa kita tuliskan 3 bintang ditambah donat. Sama dengan 26. Ini baris yang kedua. Jadi cara bacanya seperti itu ya. Cara memahami dari tabel yang ini. Kemudian kalau kolom seperti apa? Kolom tuh yang seperti ini, yang tegak. Ini adalah kolom 1, seperti yang diminta oleh soal, yaitu kolom pertama. Ada love, ada bintang, bintang, ada donat. Nah, ini yang harus kita cari nih. Nilainya tuh berapa? Hasilnya berapa dari penjumlahan love, bintang, bintang, donat. Nah, jadi caranya nanti kita harus mencari tahu dulu berapa nilai dari donat, berapa nilai dari bintang, dan berapa nilai dari love. Dengan menggunakan angka-angka yang ada pada di samping kanan dan di bawah di sini. Gitu ya, Arya ya. Nah, di sini coba saya menjelaskan dulu. Nah, paling gampang itu adalah kita gunakan baris atau kolom yang ada banyak kesamaan simbolnya. Kalau menurut saya, yang paling banyak itu adalah yang baris kedua. Nah, di sini itu ada simbol bintang. Bintangnya tuh banyak di sini. Jadi variasi simbolnya itu cuma sedikit. Hanya ada bintang dan donat. Ada 3 bintang, 1, 2, 3. Jadi kita tulis 3 bintang ditambah dengan 1 donat. Nah, 1 donat itu kita tulis donat aja. Karena artinya itu adalah ya 1 donat. Sama dengan berapa? 26 di sini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita gunakan yang baris ketiga di sini. Ini juga ada 3 bintang. 1, 2, 3 bintang. Kita tulis 3 bintang. Lalu ditambah dengan apa? Ditambah dengan 1 love di sini. Kita tulis love. Hasilnya berapa?
23. Nah, kedua persamaan ini itu bisa kita kurangi area. Nah, 3 bintang dikurang 3 bintang itu hasilnya 0. Kemudian tinggal donat dikurang dengan love. Donat dikurangi dengan love. Berapa? 26 dikurang 23, yaitu 3. Donat dikurang love itu ternyata menghasilkan nilai 3. Nah, setelah ini berarti kita cek baris yang lainnya, yaitu baris yang keberapa? Baris yang keempat. Kenapa baris yang keempat? Karena baris yang keempat di sini ada donat dan ada love. Donatnya itu ada 2 di sini. Kita tulis 2 donat ditambah 2 love. Hasilnya adalah 26. Nah, seperti itu. 2 donat ditambah 2 love sama dengan 26. Ini kita bagi kedua ruas dengan 2. Kedua ruas yang kanan dan kiri dibagi dengan 2 biar lebih sederhana. Maka 2 donat ini akan menjadi 1 donat. 2 love akan menjadi 1 love. 26 dibagi 2 tinggal 13. Seperti itu. Nah, jadi sekarang kita gunakan yang ini dan yang ini. Kita tulis. Yaitu yang pertama donat tadi dikurang dengan love. Hasilnya sama dengan 3. Yang satunya donat ditambah love. Hasilnya itu 13. Nah, ini kita jumlahkan kedua-duanya. Kedua persamaan. Donat tambah donat itu adalah 2 donat. Kemudian negatif love ditambah love artinya hilang, 0. Ini kan sama aja dengan love dikurang love, ya 0 hasilnya. Sama dengan 3 ditambah 13, yaitu 26. Nah, dari sini berarti donatnya, 16 ya. Berarti donatnya itu sama dengan berapa? Ya 16 dibagi dengan 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 8. Dari sini kita mempunyai banyaknya donat, ternyata ada sebanyak 8. Ini yang pertama ini, donat. Nah, kemudian setelah donatnya kita ketahui 8, kita masukkan ke dalam persamaan yang mana? Yang ini. Kita masukkan. Donatnya kan 8. Kita ganti donat di sini dengan 8. Berarti kan 8 ditambah love sama dengan 13. 8 ditambah berapa yang sama dengan 13? Tentu ditambah dengan 5. Jadi love-nya sama dengan 5. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai love yaitu sama dengan 5. Yang belum kita ketahui nilainya adalah bintang. Bintang. Dari mana kita mencari tahunya? Kita gunakan aja persamaan yang di sini. 3 bintang ditambah donat sama dengan 26. 3 bintang ditambah donat sama dengan 26. Berarti 3 bintang ditambah donatnya tadi ada berapa? Ada 8 di sini. Ada 8 donat. Berarti 8 sama dengan 26. Sehingga 3 bintang itu sama dengan 26 dikurang 8, yaitu 18. Nah, sehingga dari sini bintangnya ada berapa? Bintangnya sama dengan 18 dibagi dengan 3, yaitu sama dengan 6. Nah, di sini kita punya bintang sama dengan 6. Kita cek pertanyaannya, yaitu penjumlahan bilangan-bilangan pada kolom yang pertama. Kolom pertama yang ini.
Nih, apa itu? Yaitu love yang pertama, kita tulis di sini aja, love, ditambah dengan bintangnya ada dua di sini. Berarti ditambah dengan dua bintang, ditambah dengan donat. Donat. Nah, love-nya tadi berapa love-nya? Nih, ada 5. Kita tulis 5. Ditambah 2 dikali bintang. Bintangnya ada 6. Ditambah dengan donat. Donatnya ada 8 di sini. Nah, maka hasilnya sama dengan 5 ditambah 2 kali 6 itu 12 ditambah 8. 5 tambah 12 itu 17 ditambah 8 hasilnya 25. Nah, jadi hasil penjumlahan bilangan-bilangan pada kolom yang pertama itu adalah 25. Gitu, Arya. Pak, ada pertanyaan? Enggak. Enggak ya? Jadi ini hanya main-main di persamaan. Di persamaan simbol-simbol. Paling gampang itu kita tulis aja dengan makna yang asli. Kalau bintang kita tulis bintang, donat itu kita tulis donat saja. Kemudian disamakan dengan bilangan atau angka yang ada di sebelah kanannya. Seperti itu. Nanti tinggal kita lakukan penyederhanaan diperoleh masing-masing donatnya berapa, love-nya berapa, bintangnya berapa, lalu kita kembalikan pada soalnya, yaitu penjumlahan dari bilangan-bilangan pada kolom yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Ini Yang cukup menantang ini sepertinya soalnya. Misalkan A itu sama dengan 3/2 ditambah 4/3 ditambah 5/4 ditambah bla 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 sampai dengan 2026 dibagi 2025. Dan B-nya sama dengan 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4 sampai dengan 1/2025. Maka hasil dari 2026 ditambah A dikurang 2025 ditambah B adalah. Oke, kita langsung aja tulis di bawah. Paling gampang langsung aja kita tulis. Kita coret-coret. Yang ditanyakan itu adalah 2026 ditambah A dikurang ini. 2026 ditambah A dikurang 2025 ditambah B. Sama dengan. Oke, gimana ini? Ini langsung aja kita bisa ini ya, bisa uraikan 2026 ditambah A berarti dikurang dengan 2025 ini kan plus B tapi dikali min berarti menjadi min B. Nah, dari sini 2026 bisa kita kurangi dengan 2025 yaitu 1. Jadi 1 ditambah A dikurang B. Nah, sekarang kita masukkan nilai A-nya. A-nya itu yang ini. Ini kita masukkan nilai A-nya. Yaitu ditambah 3/2 ditambah 4/3 ditambah 5/4 bla 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 sampai dengan 2026 dibagi 2025. Kemudian dikurangi dengan B. B-nya yang mana? Ini B-nya ini. Nah, ini B-nya karena dia dikurangi maka nanti menjadi tanda negatif. Yaitu min setengah, min sepertiga, dan seterusnya. Min setengah, min sepertiga, min 1/4, min bla 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 sampai min 1/2025. Nah, dari sini area berarti bisa kita kelompokkan. Yang mana yang dikelompokkan? 3/2 itu nanti kita kelompokkan dengan min 1/2. Lalu yang mana lagi? 4/3 kita kelompokkan dengan min 1/3. Lalu yang mana lagi?
5/4 kita kelompokkan dengan -1/4. Dan seterusnya hingga yang terakhir 2026 kita kelompokkan dengan -1/2025. Coba kita tulis. Satunya kita biarkan ditambah 3/2 dikelompokkan dengan min setengah. Lalu ditambah 4/3 dikelompokkan dengan -1/3. Ditambah 5/4 dikelompokkan dengan -1/4 ditambah bla 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 sampai dengan 2026 dibagi dengan 2025 dikurang ini 1/2025. Nah, sekarang kita kelompokkan lagi. Yang ini kita hitung hasilnya berapa. Lalu yang ini pun juga kita hitung hasilnya berapa. Lalu ini pun juga kita hitung hasilnya berapa. Dan yang terakhir ini pun juga kita hitung hasilnya berapa. Nah, kalau satu ini cukup kita tulis saja sama dengan 1. Nah, sekarang 3/2 dikurang 1/2. Hasilnya berapa, Arya? Waduh, 3 per apa? Tiga per berapa? satu. Enggak. 1. 4/3 Satu. dikurang 1/3. Hasilnya Enggak. berapa? Satu. 1 juga. 5/4 dikurang 1/4. Enggak. Satu juga. 1 juga. Ditambah dan seterusnya sampai dengan yang terakhir ini. 2026 dibagi 2025 dikurangi 1 per Satu. 2025. 1 juga. Nah, satunya ada berapa kali nih? Kira-kira. Ini kan tadi hasil yang warna orange. Ini hasil yang warna hijau muda. Ini hasil yang warna biru muda. Terus yang terakhir itu yang warna pink. Kira-kira ada berapa banyak satunya di sana? Gampangnya seperti ini. Di sini kan ada, ini kan 2 nih. Ini kan di bagian penyebutnya itu 2. Di sini 3. Di sini 4. Sampai dengan 2025. Berarti ada sebanyak 2024 ya. Yang ini. Jadi sama dengan 1 ditambah. Ini 1 tambah 1 tambah 1 ada sebanyak 2024 kali. Artinya 1 tambah 1 tambah 1 ini hasilnya itu adalah 2024. Maka total hasilnya adalah 2025. Seperti itu. Hmm. Gitu Arya, apakah ada pertanyaan? Tidak. Jadi gampangannya itu kita kelompokkan dulu yang bisa dikurangi ya. Kayak tadi 3/2 di sini dikurangi dengan 1/2 itu hasilnya 1. 4/3 juga dikurangi dengan 1/3. 5/4 dikurangi dengan 1/4. Lalu ini pun juga dikurang dengan ini itu hasilnya semuanya 1. Seperti itu ya. Oke, Ya. kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, di sini ada soal mengenai apa nih persegi.